Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirani Melinda Saputri dengan NIM 2202101031 dari Prodi Pendidikan Matematika. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian wawasan Nusantara secara etimologi. Wawasan Nusantara terdiri dari dua kata, yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan merupakan kata kerja yang berasal dari bahasa Jawa. Wawasan mengandung arti melihat atau memandang. Wawasan berarti pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggapan indrawi. Jadi, wawasan adalah cara pandang seseorang atau bangsa sebagai salah satu aspek dari falsafah hidup berisi dorongan-dorongan dan rangsangan-rangsangan agar dapat mewujudkan aspirasi, keinginan, dan kebutuhan dalam mencapai tujuan hidup. Kemudian, Nusantara berasal dari kata Nusa dan Antara. Nusa berarti pulau atau kesatuan kepulauan, sedangkan Antara yaitu menunjukkan letak antara dua unsur. Maka, Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kata Nusantara digunakan juga sebagai pengganti nama Indonesia dalam pengertian secara modern. Menurut pengertian wawasan dan Nusantara di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Menurut Garis Besar Haluan Negara atau GBHN, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri sendiri dan lingkungannya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menurut ketetapan MPR tahun 1999, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Adapun tujuan wawasan Nusantara, yang pertama tujuan nasional, yaitu dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang 1945 dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, tujuan ke dalam, yaitu mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Adapun landasan wawasan Nusantara, ada dua landasan yang mengenai dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, landasan ideal Pancasila. Pancasila diakui sebagai ideologi dan dasar negara yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang telah mencerminkan nilai-nilai keseimbangan, keserasian, keselarasan, persatuan dan kesatuan, kekeluargaan, kebersamaan, dan kearifan dalam membina kehidupan nasional. Yang kedua, landasan konstitusional UUD 1945. UUD 1945 merupakan konstitusi dasar yang menjadi pedoman pokok dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang terakhir yaitu contoh wawasan Nusantara. Yang pertama, mengikuti gotong royong sebagai bentuk peduli lingkungan dan upaya berorientasi positif dalam bermasyarakat. Yang kedua, menjalin hubungan yang baik antara sesama anggota masyarakat. Yang ketiga, senantiasa hadir dan memberikan sumbangasi positif saat diadakannya rapat melibatkan anggota masyarakat oleh pihak pemerintah desa ataupun pemerintah pusat. Yang keempat, turut menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan sikap toleransi, baik toleransi berpendapat ataupun toleransi beragama dalam masyarakat, guna terciptanya hubungan yang harmonis di masyarakat. Yang keenam, menghindari perbuatan yang dapat memicu konflik atau perselisihan antara anggota masyarakat. Yang ketujuh, turut ikut serta dalam kampanye di media sosial kepada masyarakat agar tidak termakan dengan isu-isu yang belum tentu benar atau istilah lainnya hoaks. Untuk contoh yang terakhir yaitu setidaknya banyak unsur budaya yang dapat mengajarkan penghormatan mendalam kepada orang tua dan leluhur.
Pengamalan norma adat ini menjadi bagian dari wawasan Nusantara lantaran mencakup bentuk tindakan sosial seperti memberikan penghormatan kepada orang tua, mengikuti tradisi keluarga tertentu yang berhubungan dengan leluhur, atau merayakan hari peringatan kematian leluhur yang kemudian dikenal dengan haul. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.